Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تجعل من مجلسنا وجمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما مغفورا. اللهم ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bermajlis, untuk berjumpa dalam perjumpaan yang semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala karuniakan ampunan, keberkahan serta rahmatnya. Kita bersyukur pada Allah Jalla wa'ala karena kita diberi kesempatan untuk bisa hadir di majlis ilmu, di mana dari majlis ilmu ini kita menggali lebih dalam tentang syariat, tentang agama, tentang ketentuan dan ketetapan Islam, sehingga kita juga bisa mengamalkan, mempraktekkan dalam keseharian kita. Dan itu yang kita harapkan dalam majlis ta'lim atau kajian ilmu. Kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, lalu apa yang kita dapatkan bisa kita amalkan. Yang kita amalkan ini bisa kita tularkan, kita ajarkan kepada yang lain. Itulah tujuan utama dari majlis ta'lim. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga pada malam hari ini kita sama-sama diberi Allah Tabaraka wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala juga memudahkan kita untuk mengamalkan dari ilmu yang telah Allah berikan, lalu kemudian Allah menerimanya dan kemudian kelak membalasnya dengan balasan yang terbaik yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beramal saleh. Hal yang berikutnya, tidak lupa untuk kita mengingatkan bahwa kita memiliki tanggung jawab bersama. Setiap kita mengingat atau kita hadir di majlis ta'lim ini, atau setiap kali kita duduk di majlis ilmu, selain kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita juga perlu berupaya untuk bagaimana kita mengembalikan dan sedikit berbuat bakti, mengembalikan jasa Sayyidil Habibil Mustafa alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Oleh karenanya, dengan menghidupkan majlis ilmu dan ta'lim ini, bagian dari upaya kita untuk melanjutkan apa yang Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam sudah mulai di tengah-tengah para sahabatnya. Oleh karenanya tidak lupa kita terus memperbanyak salawat serta salam, terutama ketika disebutkan nama beliau atau sabda-sabda beliau, kita mengirimkan salawat serta salam kepada beliau alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Jamaah sekalian rahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, perlu kita menyadari bersama, dan insyaallah ini sesuatu yang
kita sama-sama menyadarinya. Hanya perlu ditegaskan kembali bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan kita dari ketiadaan, lalu Allah hadirkan ke alam dunia ini. Setelah Allah hadirkan, Allah berikan kesempatan untuk kita hadir. Allah pilihkan dari seluruh yang hadir di alam dunia ini, Allah pilihkan diri kita sebagai manusia, tidak sebagai makhluk-makhluk lainnya. Lalu kemudian setelah kita dipilih menjadi manusia dengan ragam fasilitas atau karunia yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia, Allah pilih lagi kita sebagai hamba-hambanya yang beriman. Maka Allah memilih kita dari ketiadaan menjadi ada. Kemudian setelah ada pun Allah pilih kita menjadi manusia, bukan selain manusia. Kemudian setelah menjadi manusia, Allah pun muliakan diri kita. Alhamdulillah, kita menjadi hamba, menjadi orang yang beriman, bukan orang yang tidak beriman. Lihat bagaimana Allah memilihnya. Dari ketiadaan lalu Allah pilih kita ada. Setelah kita ada pun Allah pilihkan keberadaan kita sebagai manusia, bukan sebagai makhluk lainnya. Setelah kita dipilih menjadi manusia, kita juga dipilih menjadi hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang beriman. Berikutnya, kalau kita sudah memiliki modal keimanan, tanggung jawab kita berikutnya adalah agar kita juga mendapatkan karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala pada tahapan berikutnya, yaitu orang yang beriman Allah pilih lagi. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim ketika Allah mengatakan thumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina, di surat Fatir, thumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir jannatu adn ila akhir ayat. Allah Tabaraka wa Ta'ala di surat Fatir ini mengatakan bahwasanya lalu kemudian kami wariskan Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, kepada hamba-hamba yang kami pilih. Maksudnya adalah orang-orang yang beriman. Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina. Lalu kemudian dari orang-orang beriman ini pun memiliki tingkatan yang berbeda. Yang pertama kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, faminhum zalimun li nafsi. Ada di antara mereka yang berlaku zalim terhadap dirinya sendiri. Berlaku zalim terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada tingkatan yang kedua, ia tidak melakukan kezaliman, tapi dia dalam satu tingkatan yang di tengah-tengah. Artinya dia sudah melakukan kewajibannya, dia juga sudah menjauhi hal-hal yang terlarang, tapi dia belum naik level berikutnya, yaitu apa? Melakukan amalan-amalan yang lebih daripada wajib dan meninggalkan hal-hal yang lebih daripada yang haram. Misalkan melakukan hal-hal yang disunnahkan di dalam syariat, atau meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan dalam syariat. Ini yang mereka Allah sebut dengan muqtasid, orang-orang yang membatasi diri, mencukupkan diri. Mencukupkan dalam apa? Dalam perkara yang wajib saja, dan meninggalkan yang perkara yang haram saja. Yang sunnah dan makruh dia tidak melakukannya yang sunnah, atau tidak melakukannya yang makruh, atau tidak meninggalkan yang makruh. Tapi ada tingkatan yang lebih lagi, ya ini yang Allah Tabaraka wa Ta'ala khususkan, yaitu siapa? Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, pun yang lebih daripada kewajiban, yang sunnah juga dikerjakan, yang makruh juga ditinggalkan. Ini yang disebutkan wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Maka yang di surat Al-Waqi'ah juga Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi kondisi orang yang beriman itu menjadi dua bagian. Di surat Al-Waqi'ah, yang pertama adalah as-sabiqun as-sabiqun, mereka berlomba-lomba, ulaikal muqarrabun, ya. Yang berlomba-lomba artinya tidak hanya membatasi yang wajib,
Tidak hanya sebatas melakukan yang haram, meninggalkan yang haram, tapi lebih daripada itu. Tapi juga di sana ada yang Allah sebutkan ashabul yamin. Ya, ashabul yamin ini adalah orang beriman secara umum, tapi bukan khusus orang beriman. Artinya bukan orang-orang yang terkhusus dari orang beriman. Apa bedanya as-sabiqun dan ashabul yamin? Semuanya bagian dari orang beriman. Bedanya as-sabiqun, Allah tabaraka wa ta'ala disebutkan wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang disebutkan di tafsir bahwa mereka tidak hanya mencukupkan dengan yang wajib, tidak hanya mencukupkan dengan meninggalkan yang haram, tapi juga berupaya untuk menghiasi diri mereka dengan hal yang sunnah, berupaya untuk menjauhkan diri mereka dari hal-hal yang makruh, bahkan level yang lebih tinggi lagi, berupaya untuk membatasi diri dari berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah. Untuk mencapai level yang tinggi ini, yang kita semogakan dan kita harapkan, tentu modal utamanya adalah ilmu. Bagaimana seseorang bisa mengetahui, ya, ini perkara baik, ini perkara yang lebih dianjurkan, ini perkara yang lebih diutamakan, ini yang perkara yang lebih dimuliakan, bukan hanya sebatas ini perkara yang diharuskan. Ya, karena perkara yang diwajibkan atau diharuskan itu menjadi ilmu yang sangat dasar bagi seorang muslim atau seorang mukmin dan wajib untuk mengetahuinya. Contohnya misalkan berkaitan dengan sholat 5 waktu, tata caranya, rukunnya, syaratnya, pembatalnya. Ini sesuatu yang wajib. Ya, kita tidak perlu lagi berdiskusi tentang itu karena ini kewajiban kita untuk mempelajarinya. Bahkan sebelum kita melakukannya, alhamdulillah mayoritas kita sudah mempelajarinya bahkan semenjak kecil mungkin, semenjak di sekolah dasar dan seterusnya. Tapi untuk masuk dalam level yang lebih khusus, masuk dalam as-sabiqun atau masuk dalam wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, orang berlomba-lomba dalam kebaikan, perlunya dia memiliki modal ilmu. Oleh karenanya modal ilmu ini sangat penting, satu untuk dirinya dan satu untuk yang lain lagi, untuk orang lain. Untuk dirinya diterapkan karena setelah dia memahami sesuatu, maka pertama kali yang akan berdampak adalah dirinya sendiri sebelum orang lain. Kita tahu misalkan hukum sesuatu ini sunnah atau hukum sesuatu ini makruh, pertama kali yang berdampak adalah diri kita, bukan orang lain. Baru setelah itu kita ada upaya, ada usaha untuk menularkan apa yang kita pahami. Oleh karenanya sebelum kita memahamkan orang lain, sebelum kita mengajarkan sesuatu kepada orang, sebelum kita berbagi kepada orang lain, hendaknya kita apa? Memahami terlebih dahulu. Hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu. Hendaknya kita mempelajari terlebih dahulu. Ya. Hal yang sangat mendasar. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa berbagi sesuatu sedangkan ia tidak memilikinya? Bagaimana seseorang itu bisa mengajarkan sesuatu sedangkan ia tidak memilikinya? Dia berbagi itu artinya dia memiliki. Dia mengajarkan itu artinya dia punya sesuatu yang diajarkan. Tapi yang menjadi masalah kalau dia berbagi bukan miliknya atau seakan-akan miliknya, atau dia mengajarkan sesuatu yang dianggap telah diketahuinya, hakikatnya ia tidak mengetahuinya. Ini hal yang mendasar. Kita mungkin banyak mendengar dan sering belajar bahwasanya sebelum kita mengatakan sesuatu atau sebelum kita melakukan sesuatu, hendaknya kita mengetahuinya terlebih dahulu. Itu kewajiban yang mendasar sekali. Bukan dalam hanya beragama, dalam keseharian kita. Kita mau melakukan sesuatu keputusan, mungkinkah kita melakukan keputusan itu tanpa memiliki pengetahuan tentang apa yang kita putuskan? Akan tercela. Ini tidak hanya berkaitan dengan perkara-perkara agama. Dalam keseharian, dalam kehidupan seorang, dia mau kafir, dia mau beriman, apapun itu kondisinya, sebelum dia melangkah, sebelum dia bersikap, sebelum dia beraktivitas, sebelum dia memutuskan sesuatu, pasti dia akan mempelajarinya. Ini hal sesuatu yang sangat dasar. Oleh karenanya, hal yang sangat dasar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah berikan secara normal dalam diri kita dan pemahaman kita, kita tarik dalam
beragama kita. Bolehkah kita mengatakan sesuatu tanpa kita mengetahuinya? Jawabannya tidak boleh. Bolehkah kita mengajarkan sesuatu padahal kita belum meyakini atau memastikan apa yang kita ajarkan tersebut? Jawabannya tidak boleh. Gak boleh kita mengarang, merekayasa, merangkai-rangkai sendiri tanpa didasari pengetahuan. Dari mana sumbernya, dari mana dasarnya, rujukannya seperti apa, dan seterusnya, harus jelas. Oleh karenanya, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Di akhir ayat itu, setelah Allah sudah tawarkan amanah ini kepada samawat, langit-langit, kepada al-ard, bumi, kepada pegunungan, semuanya menolak, kemudian dipasrahkan kepada manusia. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala di akhir itu, wa hamalahal insan, dibawa oleh manusia, diberikan kepada manusia. Apa sifatnya? Innahu kana zaluman jahula. Innahu kana zaluman jahula. Sifatnya ada dua. Zalum bukan hanya zalim, zalum itu berbeda dengan kata zalim. Zalim itu pelaku kezaliman. Kalau zalum itu orang yang terus-menerus melakukan kezaliman. Jadi tidak akan melakukan hanya satu kesalahan atau dua kesalahan atau tiga kesalahan, dia akan terus melakukan kesalahan. Dan itu sifatnya manusia. Oleh karena pintu pertaubatan akan selalu dibuka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai ia wafat atau sampai datangnya hari kiamat. Maka pintu taubat tidak pernah tertutup. Kenapa? Karena Allah ciptakan manusia dengan kesalahan itu menjadi satu bagian. Itu jelas. Oleh karenanya Allah juga dari rahmatnya, kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, tidak pernah menutup pintu pertaubatan sampai dia mau wafat atau sampai datangnya hari kiamat. Makanya satu, innahu kana zaluman jahula. Sifatnya manusia itu zalum, selalu melakukan kezaliman. Innahu kana zaluman jahula. Yang kedua adalah jahul. Lebih dari kata jahil. Kalau jahil itu orang yang tidak mengetahui, bodoh. Tapi jahul itu lebih daripada itu. Artinya terkadang manusia ini tidak mengetahui, ini ringan, tapi terkadang dia menganggap sesuatu yang diketahuinya itu adalah suatu kebenaran, padahal bukanlah suatu kebenaran. Yang disebut dengan jahlun murakkab, kebodohan yang kuadrat. Adamul ilmi bisyai'i jahlun. Tidak mengetahui sesuatu itu adalah kebodohan. Tapi menganggap sesuatu itu dengan pemahaman yang salah, ini kebodohan yang kuadratnya. Mudahnya aja begini, kalau seorang ditanya tentang suatu pengetahuan tapi dia tidak tahu, itu suatu ketidaktahuan, suatu kebodohan. Tapi kalau dia menjawabnya dengan penuh keyakinan, dengan penuh percaya diri, padahal apa yang dijawabnya ini hanya sebatas analisa atau kesimpulan yang tidak didasari apapun, maka inilah jahul, inilah jahlun murakkab. Oleh karenanya, bagaimana dia mengeluarkan dirinya dari az-zalum, agar tidak mengulang-ulang kezaliman, lalu kemudian agar tidak jahul, tentu salah satu cara mengeluarkannya adalah dia perlu memahami tentang aturan dan syariat Islam ini. Oleh karenanya ini modal dasar. Sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita mengucapkan sesuatu, hendaknya kita mengilmuinya dulu, memahaminya dulu, mengetahuinya terlebih dahulu. Jelas ini kaidah yang kita terapkan dalam keseharian kita, bahkan jauh dari agama. Kalau kita kemudian beragama, kenapa kita tidak bisa terapkan itu? Seringkali kita dalam perkara-perkara agama, kita mengatakan sesuatu yang kita tidak pernah tahu asal dasarnya, tidak pernah tahu kita apa asasnya, apa pondasinya, rujukannya di mana. Benar bagi mereka yang tidak memiliki akses langsung untuk membaca kitab-kitabnya para ulama atau menyimpulkan langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah. Setidaknya mereka sudah pernah bertanya kepada orang yang berilmu.
Tapi kalau orang yang tidak pernah bertanya, tidak memiliki akses langsung kepada buku-bukunya ulama, tidak memiliki kemampuan sekalipun untuk menyimpulkan dari ayat dan hadis, tapi kemudian mengatakan perkara yang berkaitan dengan agama atas dasar nafsunya, asasnya adalah hawa nafsunya, asasnya adalah kebodohan yang kuadrat tadi, maka ini berbahaya. Ya, maka ini berbahaya. Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah jelas mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian mengikuti ya sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan ditanya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan dalam keseharian ada hukumnya dalam syariat. Ini penting untuk difahami bahwa apa yang kita ucapkan itu ada hukumnya dalam syariat. Apa yang kita lakukan ada hukumnya dalam syariat. Bisakah seseorang itu terlepas dari hukum syariat? Nggak bisa. Tidurnya pun ada hukum dalam syariat. Duduknya, berdirinya, berjalannya, apalagi sholatnya, puasanya, transaksinya, dan seterusnya. Ada hukum dalam syariat. Jangan dikira hukum boleh itu bukan hukum syariat. Makanya kan kita mengenal, kalau yang mengkaji lebih dalam, ada namanya hukum mubah. Mubah itu kan boleh. Boleh itu bagian dari hukum syariat atau tidak? Bagian dari hukum syariat. Atau misalkan minum air putih, oh hukumnya mubah, itu hukum syariat. Ya, itu hukum syariat. Ya. Sebagaimana hukum pencurian itu haram, sebagaimana hukum sholat lima waktu itu wajib, sebagaimana hukum misalkan puasa Senin Kamis itu sunnah, tidak ada perbedaannya, sama-sama hukum dalam syariat. Oleh karenanya sebelum kita menyimpulkan kemudian memahami kemudian kita harus belajar. Kita harus bertanya. Kalau kita tidak memiliki akses langsung kepada kitabnya para ulama, atau kita tidak bisa menyimpulkan langsung dari kitab dan sunnah, dan itu mayoritas orang dalam kondisi demikian. Kondisi mayoritas manusia tidak mampu langsung mengakses kitabnya para ulama, satu, tidak mampu langsung menyimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun dia mampu membaca terjemahan. Karena terjemahan ini tidak bisa kemudian kita seenaknya mengambil kesimpulan tanpa merujuk kepada apa yang dikatakan oleh para ulama. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya ketika seorang hanya bertumpu pada terjemahan. Harus kembali kepada apa tafsir para ulama, apa kesimpulannya, apa fikihnya, apa yang disimpulkan oleh mereka. Ya. Karena kondisi kita mayoritas demikian, maka sangat penting sekali kita ini belajar, dekat dengan ulama, dekat dengan orang yang berilmu. Kita bertanya, sehingga kalau kita sudah bertanya, kita bisa baru melakukannya, kita baru bisa mengatakannya. Ya. Oleh karenanya penting kita memahami sebelum kemudian kita mengucapkan sesuatu, sebelum kita mengamalkan sesuatu, sebelum kita menularkannya. Kita misalkan sebagai seorang laki-laki punya tanggung jawab, kalau dia seorang suami mendidik istrinya, kalau dia seorang ayah mendidik anak-anaknya. Bagaimana dia cara mendidik istrinya dan anak-anaknya kalau dia tidak memiliki bekal ilmu? Nah, ini pertanyaan. Kita tidak berbicara tentang yang sunnah, yang makruh, yang wajib. Bagaimana dia akan mengajarkannya? Kita sama-sama punya tanggung jawab. Nah, oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwa seorang suami, seorang ayah yang tidak memiliki bekal ilmu yang cukup untuk mengajarkan, dia wajib untuk belajar untuk dirinya sendiri. Sedangkan bagaimana dengan kondisi anaknya dan istrinya? Kalau dia dalam proses belajar, maka ya dia kalau untuk anak-anaknya wajib untuk menghadirkan guru, atau bagaimana caranya anak ini belajar tentang kewajiban-kewajibannya di hadapan guru kalau dia memang tidak bisa mengajarkannya. Begitu juga istrinya, kalau dia tidak bisa mengajarkannya, maka kewajibannya adalah dia tidak boleh melarangnya keluar dari rumah untuk dia bertanya. Tapi mungkin hari ini aksesnya lebih mudah, tidak harus keluar dari rumah, misalkan dengan bertanya menggunakan media hari ini yang lebih mudah jangkauannya. Ala kulli hal, apapun itu. Tapi yang jelas yang harus kita sadari adalah tadi pentingnya kita memahami sesuatu itu dengan baik. Jangan kemudian salah ya memahami sesuatu atas dasar kesalahan kita dalam memahami sesuatu itu, kita membangun suatu sikap. Setelah sikap kita bangun, kita mengatakan dan mengungkapkan sikap kita, yang kemudian sikap ini dibangun di atas pemahaman yang salah. Kata-kata ini dibangun di atas sikap yang salah karena dibangun di atas pemahaman yang salah. Oleh karenanya pentingnya seorang itu at-tarayyuth, ya, at-tarayyuth wa tathabbut, ya,
wat tamahul, penting bagi dia untuk berhati-hati, untuk berlahan dalam menyimpulkan, dalam bersikap, dalam mengatakan. Ya, sekali lagi Allah sudah mengingatkan, innas sam'a, pendengaran, innas sam'a wal basara wal fuad, penglihatan, begitu juga hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan ditanya oleh Allah Taala. Jadi hati-hati ya dengan apa yang kita lakukan. Oleh karenanya jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Taala. Di sini penting kita untuk memahami ketika kita sedang dalam proses melihat kondisi diri kita atau kondisi orang lain. Ketika kita melihat diri kita dalam kesalahan, maka pertama yang kita lakukan ketika kita yang melakukan kesalahan, diri kita melakukan kesalahan, pertama yang kita lakukan adalah kita mendudukkan kesalahan itu tersebut. Yang kita lakukan ini suatu kesalahan atau bukan? Ini kita ya, bukan orang lain, kita dulu. Kita awali dulu, kita harus fahami dulu kesalahan atau bukan kesalahan. Baik, kalau dia kesalahan, apakah ini kesalahan yang artinya dosa, dosa besar atau dosa kecil? Ya. Kalau kemudian ini dosa kecil, ini ada kaitannya. Ini makanya kaitan dengan ilmu tadi. Apakah dosa kecil ini sudah terhapuskan dengan kita menjalankan ketaatan-ketaatan atau perlu pertaubatan? Kalau seandainya dosa besar, apakah dosa besar ini yang kita lakukan perlunya kita bertaubat atau sudah cukup dihapuskan dengan amalan dan ketaatan-ketaatan dan perilaku baik? Ini sebagai contoh. Makanya ketika kita menganalisa suatu perilaku yang salah dari diri kita atau dari orang lain, kita lihat sudah benar-benar salah yang dilakukan atau ada kemungkinan benarnya. Oleh karenanya para ulama ketika menyebutkan dalam fiqhul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, fikih dalam mengajak orang dalam kebaikan dan mengingkari kemungkaran. Contohnya Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan di dalam syarahnya Sahih Muslim, beliau menyebutkan bahwasanya mengingkari kemungkaran itu yang dimaksud para ulama dan dimaksud dalam hadis-hadis itu adalah mengingkari hal-hal yang disepakati. Karena hal-hal yang disepakati ini semuanya kita sepakat itu adalah dosa. Contohnya mencuri, kita sepakat semua itu dosa. Contohnya berzina, kita sepakat itu semua dosa. Contohnya menggunjing, menghina, nah ini contoh, semua kita sepakat itu dosa ya. Tapi ada hal-hal di mana di situ memang ruang perdebatan di antara para ulama, sehingga itu bukan ruang kita. Kalau ruang di situ ada perbedaan dan perbedaan ini adalah perbedaan yang disebutkan para ulama khilafun sa'iq atau khilafun yuhtamal, suatu perbedaan yang ada ruang di mana kita berselisih, memang dalil-dalilnya itu sangatlah luas ya, pemahamannya juga sangatlah beragam di kalangan para ulama, maka itu bukan ranah mengingkari kemungkaran. Sekali lagi, mengingkari kemungkaran yang disebut mungkar ya, yang semua orang wajib untuk melakukannya, itu maksudnya adalah mengingkari kemungkaran yang disepakati. Nah, semua orang wajib ini untuk mengingkari. Ya, semua orang wajib. Artinya laki-laki, perempuan yang sudah balik tentunya, yang sudah mendapatkan tugas-tugas dalam syariat. Tidak perlu ilmu yang lebih dalam ya. Orang ada mencuri jelas ya, itu sesuatu yang haram. Orang yang ada yang menggunjing, menghina, sesuatu yang haram. Menzalimi jelas ya, tampak sesuatu yang haram. Ini nggak perlu lagi maksudnya kita mempelajari benarkah ini suatu kezaliman atau tidak kezaliman. Jelas-jelas yang ambil tanahnya orang lain misalkan, atau menggosok bagiannya orang lain misalkan, itu suatu kezaliman jelas ya. Jadi tidak perlu ilmu yang lebih dalam. Kita ada kewajiban untuk mengingkari. Terlepas kemudian nanti kita mampu atau tidak mampu, itu pembahasan yang lain. Tapi ada kewajiban di sini. Tapi kalau itu ruangnya di mana para ulama juga berbeda dengan ragam perbedaan di dalamnya, dalilnya juga begitu luas, pemahamannya juga begitu beragam, maka di sini yang boleh berbicara adalah orang-orang yang benar-benar menelaah, menelusuri, mendalami ilmu tersebut. Kalau orang-orang yang tidak benar-benar mendalami, sangat berbahaya. Karena orang yang berbicara tentang syariat itu sedang berbicara atas nama Allah Taala. Ini penting untuk difahami bahwa orang yang mengatakan ini haram, ini wajib, ini sunnah,
ini mubah, dia sedang berbicara atas nama Allah. Kenapa atas nama Allah? Karena kan Allah yang menetapkan ini haram, Allah yang menetapkan ini makruh, Allah yang menetapkan ini sunnah, Allah yang menetapkan ini mubah. Kalau kemudian dia mengatakan ini haram, lalu dia tidak memiliki ilmunya, ini bahaya. Berarti dia sedang menyandarkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala suatu hukum yang mungkin Allah tidak pernah katakan. Makanya iftira 'ala Allahil kadhib, ya, mengarang-arang dusta, menyandarkan suatu hal kepada Allah Tabaraka secara dusta, ini berbahaya sekali. Ya, termasuk dosa yang sangat besar. Ya, walaupun memang orang yang sudah berupaya untuk mengetahui, lalu dia mengatakan apa yang diketahuinya dan ternyata salah di sisi Allah, ada ruang dimaafkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi catatannya, dia sudah berupaya dan berusaha semampunya. Kalau dia sendiri tidak berusaha semampunya, artinya ada taksir, adanya kelalaian dalam mendalami suatu pemahaman atau suatu kajian atau suatu hukum syariat. Adanya kelalaian, adanya kekurangan, adanya kurangnya telaah lebih dalam, kemudian dia menyimpulkan suatu kesimpulan, maka di sini dia akan berdosa, bukan kemudian dia dapat pahala. Orang yang salah menyimpulkan suatu kesimpulan dalam hukum-hukum syariat setelah dia berupaya semampunya, dia akan mendapatkan pahala karena dia telah berupaya. Tapi dengan catatan, upayanya memang sudah maksimal, usahanya memang sudah maksimal. Tapi kalau dia menganggap saya sudah berusaha, di sisi Allah, Allah menganggapnya dia belum berusaha, artinya dia masih belum telaah lebih dalam, artinya dia masih perlu untuk mengkaji lebih dalam, tapi dia sudah terburu-buru untuk menyimpulkan. Di sini berbahaya. Tidak lagi mendapat ruang bainal ajri wal ajrain, antara satu pahala atau dua pahala, tidak lagi. Ya. Mendapatkan satu pahala ketika dia menyimpulkan suatu hukum salah itu kalau seorang sudah berupaya. Contohnya, seorang awamin nas, normalnya atau keumuman orang, dia tidak punya akses untuk mengkaji kitab-kitabnya para ulama, apalagi kalau pakai bahasa Arabnya. Dia juga tidak punya akses untuk menyimpulkan dari Al-Quran, dari Sunnah. Dia harus melalui perantara gurunya. Kalau dia sudah berupaya untuk bertanya kepada guru yang pertama, guru yang kedua, guru yang ketiga, kemudian mendapatkan kesimpulan, lalu dia mengamalkan atas kesimpulan ini, dan dia sudah maksimal dalam mencari kebenaran, kalaulah kemudian ternyata terbukti di sisi Allah dia bersalah, Allah akan maafkan. Bahkan Allah akan berikan pahala atas upaya yang dilakukannya. Tapi kalau ternyata di sana masih ada perbandingan yang lain, artinya di sana masih dibukakan ruang untuk bertanya, untuk membandingkan, untuk mempelajari lebih dalam, lalu dia menutup diri, disinilah menjadi masalah. Karena dia tidak benar-benar berupaya, benar-benar berusaha untuk mencari ilmu dengan baik dan benar. Makanya jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bekal kita sebagai seorang awam, pentingnya ketika kita mendalami ilmu syariat itu, kita harus memiliki guru yang benar-benar memiliki kemapanan dari ilmunya, ya, benar-benar mapan, ya, bukan hanya sebatas yang ditokohkan atau yang diberi kesempatan untuk berbicara, tapi benar-benar mapan secara keilmuannya. Bayangkan saja kalau dalam urusan-urusan dunia kita pandai untuk mencari orang dan rujukan dalam kitab konsultasi. Kalau kita sakit, kita akan mencari dokter yang paling pengalaman, ilmunya juga paling mapan. Kalau kita membangun rumah, kita akan cari konsultan, ya, arsitek dan yang lainnya yang paling baik, ya, dalam ilmu politik, dalam ilmu ekonomi, dalam ragam urusan dunia. Kita nggak mungkin ketika kita akan memutuskan suatu keputusan dalam perkara dunia, kita tidak akan mempertimbangkan omongan atau kata-kata dari ahlinya, kan nggak mungkin, pasti kita akan pertimbangkan. Kenapa? Kalau dalam urusan agama semua yang berbicara kita terima dan kita amalkan? Tidak, kita harus selektif. Sebagaimana kita selektif, sebagaimana kita pandai untuk memilih siapa yang harus kita jadikan rujukan dalam perkara-perkara dunia,
harusnya kita juga memiliki modal. Bagaimana kita selektif dan memilih yang kita jadikan dalam rujukan dan perkara agama. Bukan berarti kita menutup informasi dari yang lain. Berbeda halnya, ya. Informasi dari yang lain. Sebagai contoh, ketika seorang memiliki penyakit tertentu, pertama kali akan dicari siapa? Dokter yang sudah langganannya misalkan, ya, atau dokter yang memang spesialisnya misalkan, atau dokter yang menjadi ahlinya, atau dokter yang sudah pengalamannya banyak. Itu yang akan dicari. Ketika dalam proses berobat, ya, terapi dan seterusnya kepada dokter ini, apakah dia menutup saran dari dokter-dokter yang lain? Tidak, dia akan menampung informasi, tapi dia akan percaya kepada satu yang dirujuknya. Benar kan? Artinya ada dokter lain mungkin menyarankan ini masalahnya mungkin ini, coba ini, mungkin obatnya, resepnya berbeda-beda, tapi karena dia sudah percaya kepada satu atau dua dokter yang ada, maka dia akan fokus kepada itu. Bukan berarti dia menutup informasi daripada yang lainnya. Silahkan saja informasi jadikan informasi, tapi untuk kemudian kita menganggapnya ini penting untuk dilakukan, ya, atau penting untuk kita yakini, itu urusan lain. Kita datang berobat kepada dokter yang sudah kita percaya, maka kita akan apa solusinya? Solusinya 1, 2, 3, 4, 5 kita akan terapkan. Tapi bukan berarti apa? Ada saran yang lain tidak kita dengarkan, kita dengarkan saja. Tapi yang akan kita fokus padanya apa? Kita akan fokus kepada yang kita percaya. Begitu juga ilmu syariat. Ilmu syariat ini sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, kita harus merujuk kepada ahlinya. Tapi bukan berarti ketika kita merujuk kepada ahlinya kemudian kita menutup dari yang lain. Silahkan saja yang lain, tapi kan kita punya rujukan utama, punya rujukan inti, yaitu orang-orang yang sudah kita percaya secara keilmuannya, secara ketakwaannya, secara kemapanan keilmuannya. Ini yang kita rujukan. Yang lain dia dengarkan sambil berlalu lalang, ya. Kalau kemudian, ya, kita mendapatkan informasi baru, kita konfirmasi, kita cross check dan seterusnya. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Sekali lagi penting bagi kita untuk sebelum kita mengucapkan sesuatu atau mengajarkannya atau menularkannya atau berbaginya dengan orang lain, siapapun orang itu, keluarga kita, kawan kita, sahabat kita, penting terlebih dahulu kita mendasari apa yang akan kita ucapkan itu dengan ilmu. Apakah itu karena kita mempelajarinya? Apakah itu karena kita mendapatkannya dari guru kita? Dan seterusnya. Hal yang lain lagi, setelah kita mendapatkan suatu ilmu yang benar-benar dianggap suatu ilmu, karena seorang menelaahnya, mempelajarinya, mendapatkannya dalam majlis dan kajian ilmu, setelah itu dia ingin menyampaikan. Sebelum dia menyampaikan, penting bagi dirinya untuk menyadari dirinya sebelum kemudian ia menyampaikan apa yang akan disampaikannya. Karena tidak semua yang diketahui, tidak semua yang diketahui itu perlu disampaikan. Oleh karenanya para, ya, ulama mengatakan likulli maqamin maqal. Setiap kondisi itu ada ungkapannya, ada ilmunya. Kafa bil mar'i kadhiban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu berdusta ketika dia ini menceritakan, menyampaikan segala sesuatu yang didengarnya. Segala sesuatu yang didengarkannya, dengarkan aja, nggak masalah. Tapi kemudian menyampaikan segala sesuatu yang didengarkannya, maka pasti itu dusta. Karena tidak semua yang didengarkan itu informasi yang bisa diyakini kebenarannya. Tidak semua yang didengarkannya itu ilmu yang bisa diamalkannya. Maka tadi penting seorang itu dalam proses belajar, dalam kajian, taklim dan seterusnya, penting dia memiliki rujukan. Apakah rujukannya 1, 2, 3, 4, 5 guru? Tidak masalah, tidak harus 1 orang atau 2 orang guru. Tapi yang jelas, untuk mendapatkan guru yang menjadi rujukannya jelas harus ada ukurannya, ya. Bukan hanya sebatas karena banyak orang yang menghadiri majelisnya, atau karena dia terkenal, ya, dengan sosial media hari ini. Lah, kita jelas-jelas mengetahui runtutan belajarnya seperti apa, gurunya siapa,
bagaimana pemahamannya tentang agama dan kesimpulan-kesimpulannya tentang syariat. Itu perlu kita telaah ya. Sebagaimana kita sangat jeli ketika kita akan berobat ya. Ketika kita berobat sekali kepada dokter tertentu, kok kelihatannya dia kurang ahli, maka kita akan beralih kepada yang lain, dan terus seperti itu sampai kita mendapatkan yang benar-benar ahli. Dalam perkara dunia kita bisa melakukan itu. Kenapa dalam perkara agama seakan kita menerima dari semua, kita tidak melakukan pembedaan, pemilihan? Lah, dalam perkara agama kita harus ada orang-orang yang menjadi rujukan. Lebih daripada itu boleh kita dengarkan, silakan. Tapi tidak semua yang kita dengar itu kemudian kita yakini kebenarannya. Tidak semua yang kita dengar itu, lebih daripada itu kita sampaikan kepada orang lain. Karena itu semua perlu kemudian telaah, perlu kemudian memperdalam, kemudian mencari tahu lebih dalam ya. Makanya sebelum dia mengajarkan sesuatu, sebelum dia memahamkan sesuatu kepada orang lain, telaah dulu lebih dalam ya. Jangan terburu, jangan tergesa-gesa. Setelah dia memahaminya, jangan pula tergesa-gesa untuk menyampaikannya. Karena penting juga dirinya inti untuk menyadari dirinya. Sebelum dia menyadarkan, sebelum dia menyampaikan, pentingnya dia menyadari. Kalau dirinya baru pemula, cukuplah ilmu yang didapatkannya itu untuk dirinya, dan yang dirasa percaya dengan dirinya dari keluarganya atau tanggung jawabnya. Itu pun dalam arti dia tidak mengilzamkan atau mengikatnya. Saya baru saja mendapatkan ilmu begini dari fulan, misalkan dari guru ini, dari buku ini misalkan. Ya. Dan sampai ilmu saya sampai di situ, maka saya akan terapkan. Tapi haruskah kemudian setiap apa yang kita ketahui itu kita sampaikan? Jawabannya tidak. Ya. Setiap yang kita ketahui tidak harus kita sampaikan. Makanya pentingnya seorang itu mengetahui apa? Tingkatan-tingkatan ilmu, tingkatan-tingkatan hukum dalam syariat ini. Tidak semua hukum yang kemudian kita ketahui kita sampaikan ya, ada tempatnya, ada bagiannya, dan ada orang-orang yang Allah sudah pilih ya. Benar, setiap kita ini memiliki tanggung jawab untuk mengajak manusia pada kebaikan, mengingkari manusia dalam perkara-perkara yang mungkar. Tapi tadi sudah dijelaskan, mengajaknya dan mengingkarinya itu dalam perkara yang disepakati. Sedangkan perkara-perkara yang diperselisihkan, bukan berarti kita tidak boleh mengajak, silahkan. Tapi tentu berbeda. Menegur orang yang mencuri ya, atau orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan orang yang tidak sholat duha misalkan, atau dengan orang yang tidak melakukan sholat qabliyah atau ba'diyah atau tidak tahiyatul masjid misalkan, apakah sama? Beda. Orang tidak pernah sholat 5 waktu, lalu kemudian ya ada orang yang tidak sholat tahiyatul masjid, apakah cara mengingkarinya sama? Tentu berbeda. Padahal sama-sama ma'ruf, sama-sama kebaikan ya. Oleh karenanya disinilah penting seorang tadi ya, setelah dia mengilmui, setelah dia memahami, setelah dia mempelajari ya, jangan terburu-buru untuk apa? Untuk menyampaikan. Ada tahap di mana seorang itu menyadari diri sendiri dulu. Saya sudah pantas, saya sudah layak, saya sudah siap untuk menyampaikan. Saya sudah siap konsekuensi ketika saya menyampaikan. Ketika ditanya mana rujukannya, siap bertanggung jawab. Nah, kalau sudah siap, silahkan sampaikan. Ya, pertimbangannya, rujukannya, dasarnya, silahkan disampaikan. Tapi kalau kemudian semua itu juga hanyalah fata morgana, artinya tidak ada dasarnya, tidak ada usul-usulnya, hanya sebatas menurutnya atau kata ini atau kata itu, mana rujukannya, mana kitabnya, siapa gurunya dan seterusnya. Nah, di sini bahaya. Ya, seringkali seorang itu sudah mengucapkan suatu ucapan, tapi kemudian dia tidak bisa mempertanggungjawabkan setelah apa yang diucapkannya. Ya, makanya kata Nabi alaihi afdhalus salati wa atamussalam, janganlah atau hati-hatilah dengan ucapan yang kemudian engkau meminta maaf darinya. Ya, hati-hatilah dengan suatu ucapan yang kemudian engkau meminta maaf karenanya. Ya, setelah diucapkan, setelah membuat suatu kesimpulan, disebarluaskan, diajarkan, setelah itu terbukti kesalahannya, itu rumitnya. Oleh karenanya posisi para ulama ini adalah posisi yang sangat berbahaya sekali. Ketika mereka menyimpulkan kesalahan, maka ada tanggung jawab bagi mereka untuk meluruskannya kemudian. Ya. Karena yang mengikutinya banyak orang, dan ini sangat berbahaya kemudian kalau diikuti banyak orang.
sebagaimana dia kunci-kunci kebaikan bagi orang-orang, dia juga bisa menjadi kunci-kunci keburukan bagi banyak orang. Makanya tidak mudah, khususnya berbicara tentang kebaikan atau perkara yang ma'ruf atau perkara yang mungkar, itu tidak mudah. Hendaknya kita kemudian bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, fokus kepada diri kita, belajar, berguru, mencari ilmu lebih dalam, mengenali guru-guru yang mapan secara keilmuan, ya. Baru kemudian kita terapkan untuk diri kita. Setelah kita melalui proses yang panjang, kalau kita mulai berbicara, kita harus tahu pegangannya, kita harus tahu dasarnya, kita tahu rujukannya, sehingga ketika kita berbicara ditanya, kita berani untuk menyampaikan apa yang kita ucapkan karena ada rujukannya. Kalau semuanya dibangun demikian, maka insya Allah Tabaraka wa Ta'ala banyak dalam urusan-urusan perkara agama itu kita selesai. Kita tidak diributkan dalam hal-hal yang tidak pantas untuk diributkan, atau bukan waktunya, atau bukan saatnya, atau bahkan bukan hal yang diperkarakan asalnya. Jamaah sekalian rahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menuliskan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita bisa menyimpulkan dalam kajian ini dengan kesimpulan yang baik, dan kita kemudian bisa terapkan dalam keseharian kita biidnihi tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini saja, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.